Kamu pakai apa penuh HP kok?
Mungkin enggak. Mbak, ini suara dari kamera kan? Kalau ini, kalau bapaknya tidak. Ini bapaknya salah milih mic.
aja boleh. Cek, sudah bisa didengar suaranya ya? Halo? Tolong konfirmasi yang di Google Meet. Bisa Pak, tapi ada kayak halangan gitu juga Pak, ada suara jerit-jerit gitu Pak. Ada gerasang gerusuknya gitu, Pak. Masih ada suara yang kesek-keseknya? Udah Enggak, Pak. Udah enggak. Oh ya, suara itu Bang. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Eka. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Google Meet sudah bisa mendengar dengan jelas sekarang ya? Sudah Halo? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ini pertemuan pekan ketiga ya. Silakan yang online bisa scan barcode-nya. Ada kendala untuk scan barcode yang di Google Meet? Nggak ada kendala ya? Untuk yang di kelas, tanda tangan manual di absennya. Ketua kelas juga jangan lupa, khususnya yang online, untuk mengisikan materi hari ini. Ya. Ketua kelasnya yang di kelas ini siapa? Apa namanya? Lupa saya. Dian ya. Ngantuk ya? Ngantuk. Oh belum ngantuk ya. Teman-temannya pada hadir semua dia? Hadir ya, sebagian besar hadir ya. Ya, karena beberapa dari kalian kemarin ada yang izin pulang ya. Kontak di prodi juga beberapa ada yang izin. Mungkin karena besok mau pilihan kali ya. Jadi saya juga nggak tahu. Ya intinya pokoknya kalau kelas dengan saya tidak perlu ada drama-drama soal titip absen dan sebagainya ya, karena kalian harus bisa memanagenya lah ya. Nggak harus datang terus, ada kesempatan untuk tidak hadir, jadi nggak perlu ada tanda tangan palsu. Kalau sampai ketahuan justru itu malah sangat bahaya ya. Sangat bahaya, bisa langsung di DO kalau dari TPB memang merekomendasikan DO. Oke, untuk hari ini kemarin sudah saya share materinya ya di Google Classroom. Kalau mungkin ada yang sudah membaca, mungkin juga ada yang belum membuka ya. Jadi materinya adalah tentang potensial listrik. Potensial listrik. Jadi materi hari ini masih sangat berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau yang ditanyakan, yang udah mulai kerasa agak ngantuk, bolehlah nanya dulu biar hilang ngantuknya. Kalau nggak tertarik, ya memang susah ya. Melawan rasa ngantuk itu agak berat. Ya. Terbaca yang dari belakang, yang paling belakang, terbaca ya. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah potensial listrik. Dan ini masih ada kaitannya dengan, ya ini masih membahas tentang listrik statis ya. Jadi belum membahas mengenai arus
tegangan secara eksplisit belum ya. Kita masih pada kajian tentang listrik yang statis. Oke. Potensial listrik. Jadi sebagaimana halnya medan gaya gravitasi, medan gaya Coulomb juga merupakan medan gaya konservatif. Konservatif yaitu ada agak salah. Gerak partikel bermuatan Q dalam ruang bermedan listrik. Ya, jadi suatu partikel yang memiliki muatan Q, jadi partikel itu berarti bisa jadi bermuatan, bisa jadi tidak bermuatan. Ada contoh partikel yang bermuatan. Contohnya apa partikel yang bermuatan? Ya, elektron, ya, proton. Nah, contoh yang tidak bermuatan itu ada neutron dan sebagainya. Nah, ketika partikel yang berjenis itu yang memiliki muatan Q, dia berada dalam suatu daerah atau dalam suatu ruang, yang mana di ruang itu ada medan listrik ya. Di ruang itu ada medan listrik. Seperti kita di sini, yang jelas di sini pasti ada medan gravitasi. Kita bisa merasakan kalau kita menjatuhkan benda akan jatuh. Nah, ini satu ruang yang memiliki medan listrik. Itu analogi dengan suatu gerak partikel yang memiliki massa m dalam medan gravitasi. Jadi kalau benda-benda ini bisa jatuh ke bawah itu karena tertarik oleh gaya gravitasi, karena benda ini memiliki massa, ya, karena benda ini memiliki massa, maka ada jenis gaya tarik lain yang disebabkan bukan karena massanya, tetapi karena jenis muatan, ya. Jadi jenis muatannya yaitu memiliki muatan Q, bisa jadi positif atau negatif. Oke. Nah, gayanya itu yang dihasilkan oleh medan gaya Coulomb, ya, atau gaya listrik itu juga merupakan gaya yang konservatif. Nah, apa itu gaya konservatif? Ada yang bisa dijelaskan apa itu gaya konservatif? Secara bahasa di sini mungkin terlalu matematis. Sering mendengar kata konservatif. Apa yang kalian pahami? Wah, ini pemikirannya kalau konservatif. Ya, silakan. Arti gaya konservatif itu dia memiliki perubahan dua arah. Perubahan dua arah. Memiliki perubahan dua arah. Gimana paling lengkapnya dari Google? Gaya yang dapat menghasilkan perubahan dua arah, yaitu antara energi kinetik dan energi potensial. Wah. Disebutnya apa itu? Kenapa saya merasa pernah membaca yang seperti itu konsep. Apa itu kira-kira? Gaya yang memiliki dua arah. Yang lain ada yang mau komentari. Setuju nanti tadi dengan hal tadi bukan sekedar tapi dengan definisi itu rasanya saya belum pernah mendapatkan definisi yang secara eksplisit mengatakan seperti itu. Ada yang lain yang mau berpendapat? Ya. Gaya konservatif itu kan berasal dari kata konserv, ya. Konserv itu berarti apa? Kekal, ya. Tidak berubah, konserv. Atau dalam kata kerja juga bisa menjaga, ya. Lembaga konservasi, kan ada lembaga konservasi binatang apa atau bukan untuk jaga keaslian. Itu kontrol dari bahasa. Nah, kalau secara fisika, ingat bahwa untuk menguji apakah suatu gaya itu merupakan gaya konservatif atau tidak, itu bisa dilakukan operasi matematis seperti ini. Ada yang sudah mengenal operasi matematis apa ini? Tidak jarang, ya, yang tahu. Ada yang dari fisika, tidak ada, ya, matematika, teknik semua, ya. Teknik fisika, ya. Ini operasi matematika yang tenang saja kita tidak akan membahas ini secara ini hanya untuk memberitahukan bahwa ini adalah salah satu operator diferensial, sistem diferensial
yang dia itu bekerja pada daerah 3 dimensi. Ya. Jadi ini kalau di bedah ini yang tanda segitiga kebalik ini. Ya, jadi dia menurunkan atau mendiferensiasi arah X, kemudian mendiferensiasi arah Y dan mendiferensiasi suatu fungsi di arah Z. Jadi kalau ada fungsi 3 dimensi dilakukan operator ini. Nah, ketika fungsi itu adalah berupa gaya yang ini istilahnya adalah curl kan, maka hasilnya adalah 0. Ini pengetahuan saja. Nah, ketika F-nya itu adalah contohnya adalah gaya kolon dengan fungsi seperti ini K per R kuadrat ya, atau K R pangkat 22, maka ini ketika dioperasikan operator ini hasilnya adalah 0. Nah, yang kita tahu bahwa gaya kolon itu kan sama dengan gaya analogi dengan gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu konstanta gravitasi G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, yang berubah itu adalah variabelnya adalah R. Konstantanya itu konstan, tentunya massa juga konstan. Nah, kalau di gaya listrik itu konstanta K, kemudian Q1, Q2 juga konstan. Nah, per R kuadratnya. R kuadratnya ini yang berpengaruh, yang membuat gaya kolom atau gaya listrik itu memiliki kelakuan yang sama dengan gaya gravitasi. Untuk medan gaya yang bersifat konservatif ada fungsi potensial skalar. Nah, ingat kembali tentang potensial gravitasi. Ya, jadi nanti karena memang ini adalah salah satu gaya yang konservatif, sehingga kita perlu mempelajari apa yang disebut dengan potensial, yaitu khususnya potensial listrik. Nah, yang mana potensial listrik di sini adalah besaran yang termasuk dalam besaran skalar. Artinya dia bukan besaran vektor yang memiliki arah, dia hanya memiliki nilai saja. Ya. Untuk gaya konservatif, usaha yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, minimal kalau di SMA yang terakhir ini sudah diinformasikan nih. Saya dulu juga pernah SMA, jadi ketika SMA saya mendapatkan informasi ini. Jadi kalau kalian yang juga sempat SMA harusnya tahu ya. Gurunya juga harusnya menyampaikan. Paling tidak definisi ini bahwa gaya yang konservatif itu ini sifatnya harus kalian tahu bahwa usaha yang disebabkan oleh gaya konservatif itu nilainya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya saja, ya, usahanya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda di sini, ini di permukaan tanah, ini suatu benda mau dipindahkan ke ketinggian tertentu di sini. Yang ketinggiannya adalah H misalkan. Ini mohon maaf yang di Google Meet nggak bisa melihat, tapi karena ini hanya tambahan saja. Nah, ini kan butuh usaha kan? Butuh usaha untuk memindahkan. Kenapa butuh usaha? Karena apa? Karena ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Ya, ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Mohon maaf, ini geraknya gayanya bekerjanya pada benda ya. Ini ada gaya gravitasi. Ini ada gaya beratnya yang dikarenakan adanya gaya gravitasi. Sehingga kalau kita mau memindahkan ke atas itu butuh usaha, ya. Kalau mau memindahkan ke bawah butuh usaha nggak? Butuh usaha luar nggak? Tidak. Nah, yang kita maksud di sini adalah butuh usaha luar dari kita untuk memberikan kemungkinan dia ke atas. Nah, usaha yang kita berikan untuk memindahkan benda dari titik ini ke titik atas ini akan sama jika di sini ada suatu bidang miring ya yang sempurna licinnya, yang licin memindahkan ini ke sini. Nah, itu usahanya sama. Karena ketinggian dari sini ini adalah sama. Nah, itu yang dikatakan bahwa usaha yang dilakukan itu hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya tanpa memperhatikan lintasannya. Jadi mau lintasannya lewat sini, mau lewat sini, itu sama saja. Ya, kecuali kalau ini bidang miringnya tidak licin. Kalau bidang miringnya kasar, artinya ada gaya gesekan yang melawan usaha kita, sehingga kita perlu usaha yang lebih besar untuk melawan gaya geseknya. Tapi kalau dia licin yang sempurna gitu ya, walaupun kita nggak akan temui di dunia nyata, secara teoritis besarnya sama. Secara teoritis besarnya sama ya. Jadi tidak peduli lintasannya.
Nah, paling tidak kalian sudah bisa memahami bahwa usaha itu apa sih? Usaha itu ya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda sehingga dia mengalami perpindahan posisi. Nah, sekarang ada yang namanya energi potensial. Beda energi potensial antara dua titik, ya misalkan ada titik U, ada titik B dan titik A gitu ya. Mungkin di sini saja ya. Ada titik A di sini, kemudian mau dipindahkan ke titik B. Nah, titik B di sini. Di mana di A ini dia memiliki energi potensial, namanya UA ya. Energi potensial pada titik A. Ya, anggaplah ini dia berada dalam ketinggian tertentu gitu ya. Nah, sementara di B ini juga dia memiliki energi potensial di B. Nah, kalau kita mau memindahkan dari sini ke sini, ya, perbedaan dari UB min UA ini itu adalah senilai atau sebanding dengan usaha. Ya, dengan usaha yang harus kita berikan untuk memindahkan dari A ke B. Ya, usahanya di sini tandanya negatif tentunya karena energi potensial di B secara logika juga lebih tinggi kan, lebih besar min UA. Nah, di mana W ini, ingat ya rumus W sama dengan apa? F dikali S ya. F dikali S. Kalau perpindahannya jaraknya jauh, tapi kalau misalkan perpindahannya itu hanya di jarak tertentu yang sangat kecil, maka S-nya ini adalah DS. Jadi dW itu sama dengan F ds. Jadi kalau ada D itu berarti elemen terkecilnya, elemen yang sangat kecil, F dot ds. Nah, sehingga ini kalau diintegralkan maka ini jadi W ya, integral W sama dengan integral dari F dot ds. Nah, karena di sini W-nya negatif ya, berarti ya ini negatif. Nah, sehingga beda energi potensial dari dua titik itu bisa dirumuskan dengan bisa dikaitkan dengan gayanya. Itu yang mau dikatakan di sini, bahwa perbedaan energi potensial ini ada kaitan dengan gaya dan perpindahan. Nah, kalau yang biasa kalian pelajari ini adalah gayanya adalah gaya gravitasi, gaya M kali G gitu ya. Nah, ini juga bisa berlaku umum untuk gaya dengan jenis gaya kolom. Nah, ini yang mau dikatakan. Nah, potensial listrik merupakan besaran skalar yang berkaitan dengan kerja dan energi potensial pada medan listrik. Jadi kalau ini tadi, ini benda punya potensi karena posisinya terhadap ketinggian gini ya, dia punya HA, ini HA dan ini ada H ketinggian B gitu kan. Nah, karena posisinya itu maka dia memiliki energi potensial gravitasi. Tetapi ketika kita keluar dari gravitasi, kita sekarang membahas untuk suatu medan yang hanya ada medan listrik, maka hal yang sama juga terjadi, bahwa perbedaan energi potensial di dua titik yang berbeda yang berada pada medan gravitasi itu juga bisa dirumuskan dengan yang rumus ini tadi, F dot ds. UB min UA sama dengan minus F dot ds. Nah, apa gaya kolom yang kita pelajari kemarin gitu kan, K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian kita juga sudah belajar E sama dengan K Q1 atau Q saja per R kuadrat. Sehingga hubungan dari sini atau misalkan ini Q sumber, ini Q apa gitulah ya. Saya bingung mau memberikan namanya di sini. Sehingga hubungan dari ini adalah F sama dengan Q sumber dikalikan dengan E gitu ya. Ini kan kurang Q1 ya, ini ada 2 Q. Nah, ini berarti kalau E ditambah Q jadinya F kan gitu ya. Ini logika paling sederhananya ya. Nah, sehingga F yang tadi di sini digantikan dengan ini, Q dikalikan dengan E. Ini kali biasa ya, bukan dot ya, karena ini skalar. Nah, sehingga ini menjadi Q E dot ds ya, menggantikan yang F di sini tadi. Nah, karena Q-nya itu konstan, jadi bisa dikeluarkan dari integral. Nah, sehingga Q-nya ini pindah ke bawah, pindah ke sini. Ya, pindah dikali silang, maka ini tinggal integral minus E dot ds. Nah, ini energi potensial per muatan ini secara matematis yang didefinisikan sebagai potensial listrik. Jadi potensial listrik itu adalah besaran energi yang dibutuhkan nantinya untuk memindahkan
benda bermuatan Q yang berada pada suatu medan listrik. Itu bahasanya. Nanti bisa kalian ingat. Tapi secara matematis ya ini rumusnya. Bahwa U per Q. Ini definisi matematis. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini konsepnya nih. Memang potensial ini saya agak abstrak ya, berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Agak konseptual gitu ya. Nah, jadi beda potensial antara dua tempat tadi. Nah, ini sekarang medannya adalah medan listrik ya. Medan listriknya ada medan listrik yang digambarkan oleh panah ini ya, panah abu-abu. Kemudian kita mau meninjau nih, berapa beda potensial antara tempat A dengan di tempat B ini ya. Maka gimana caranya? Berarti potensial. Nah, ini kan tadi ya, ini jadi V. Jadi V itu adalah U per Q gitu ya. Ini kan tadi kan terakhir kita ada di U per Q ya ini ya. U per Q itu kita sama dengankan V ya. Makanya ini disama dengankan V. Sehingga di sini VB min VA sama dengan minus integral E dot ds ya. Minus integral E dot ds. Jadi masih konsisten. Jadi nggak ada yang sulit ya. Kalau kalian sabar mengikuti, oh ya ini betul, ini betul, ini betul, ini saya paham, ini saya paham, ini saya paham. Harusnya sampai sini belum ada yang membuat kalian sulit, ya. Setuju nggak? Atau sudah ada yang lost gitu? Waduh, saya nggak tahu nih Pak. Belum ada yang sulitnya, kalau menurut saya ya di sini masih harusnya bisa dipahami semua. Nah, ini perbedaan antara VB min VA ini nanti yang lebih sering akan dibahas ketimbang VB-nya itu sendiri. Ya, apa maksudnya nanti akan dijelaskan. Jadi rumus ini oke. Nah, ini juga apa namanya? Gambarannya diambil dari buku Halliday ya. Ini ada suatu medan. Ini ada garis-garis medannya. Nah, ini muatan Q, muatan yang di sini dicontohkan positif itu bergerak ya dari titik I itu inisial ke titik F finalnya, di titik awal ke titik akhir ya. Contohnya dia bergeraknya seperti ini. Nah, maka si muatan Q ini dia akan mengalami gaya ini gaya itu. Atau tadi apa rumusnya gaya? Q dikali E kan. Berarti muatan itu dikalikan dengan medan listriknya. Nah, ini adalah dia mendapatkan gaya dorong ke sini. Sehingga gerakannya dia nggak lurus ke sana, tetapi agak terdorong ke arah gayanya. Nah, ini kalau vektor perpindahannya berarti ini yang searah dengan path-nya ini atau lintasannya ini DS-nya. Sehingga DS menyatakan vektor perpindahan dari titik I menuju titik F. Nah, ini untuk membantu kalian memahami rumus ini tadi. Jadi ini rumusnya ya. BB atau di sini menggunakan akhir dan awal ya sama dengan integral E dot ds. Nah, seperti biasa kita mencoba konsep ini pada sesuatu yang paling sederhana, yaitu kalau ada muatan titik. Ya, paling sederhana dulu. Kalau paling sederhana kalian bisa paham, nanti bisa dikembangkan untuk yang benda-benda yang kontinu, benda yang lebih realistis. Nah, ini perlu ingatan materi yang sebelumnya tentang medan listrik, karena jelas ada kaitannya ya dari rumus ini. Kita mau membahas ini yang ruas kiri, yang ruas kanannya yang kita bahas kemarin. Jadi kalau yang kemarinnya lupa, ya menjadi sulit. Fisika menjadi sulit karena itu. Tapi kalau kalian masih mengingat yang kemarin, ya harusnya bisa ya. Oke, medan listrik yang diakibatkan oleh muatan titik adalah, nah ini kemarin ya sudah kaki per R kuadrat. Di sini ada R kopinya menunjukkan bahwa ini adalah vektor ya. Ini nggak punya nilai ya kalau nanti dikali, ini bukan R kemudian ini jadi dibagi, bukan, ini hanya menunjukkan vektor posisi, vektor satuan arahnya R. Nah, karena ER berarah radial, nah ini R ini menunjukkan dia arahnya radial. Nah, maka ini yang agak sedikit berpikir ya. ER dot ds ini kan perkalian apa? Perkalian titik ya. ER dot ds. Kita lihat arah ER-nya ini ya, yang abu-abu ini, medan listriknya ini. Oke, sementara ya, sementara si A ke B itu perpindahannya ini. Nah, ini sudut antara arah ER dengan perpindahan itu berapa sudutnya? 90 ya. Oke, cos 90 itu berapa nilainya?
sin 90 1 ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ER.ds hasilnya adalah ER.dr. Kalau kita melihat dari arah vektornya, ini arahnya ke sana. DS arahnya ke sini. Oke, sehingga kalau dari segi vektor, dot itu apa? Cos apa sin? Perkalian titik itu A dot B itu AB cos theta apa AB sin theta? Masih ingat nggak? Ini ISDA 1 ya, vektor. Oh ya, maaf ya. Jadi ini sebenarnya adalah arah sembarang ya ini. Ini arah sembarang ya. Ini nggak mesti 90. Nah, perhatikan ya. Ini DS-nya. DS-nya ini misalkan dia arahnya sembarang ke sini. Nah, tetapi ketika kalian ada ini vektor lagi, saya coba mengingatkan kalian kalau misalkan ini ada vektor A, ini vektor B gitu ya. A dot B itu kan sama dengan AB cos theta ya. Nah, siapa itu AB cos theta? Ini vektor A, ini vektor B, maka vektor B ini diproyeksikan ke sini. Nah, ini tetanya. Nah, yang ada di sini, yang merah ini adalah vektor hasil, ini yang AB cos theta itu yang merah ini. Nah, AB cos theta itu yang merah. Artinya apa? Artinya dia itu menghimpit si sudutnya. Jadi ini ada vektor A, vektor B di dot produkkan, dikalikan secara titik, maka hasil perkalian titiknya itu adalah sesuatu yang menghimpit si vektornya. Nah, ini untuk kasus yang ini ada vektor E arahnya ke sana, dan ini vektor DS-nya arahnya ke sini. Ini kebetulan mirip 90, tapi ternyata enggak 90 ya, sembarang gitu, sudut sembarang. Maka kalau saya gambarkan yang lebih umum lah ya, misalkan ini sembarangnya seperti ini, maka yang hasil dari perkalian titiknya itu adalah DS yang diproyeksikan ke sini. Nah, ini DS yang ini. Sehingga DS yang ini arahnya sekarang sudah nggak sembarang lagi, tetapi adalah hanya yang berarah radial saja. Sehingga ini bisa dikatakan DR ya. Nah, maka di sini DS-nya hanya komponen yang arahnya searah dengan arah medan listriknya saja. Jadi hanya komponen DS yang arahnya searah dengan medan listriknya. Yaitu DR saja. Ya. Jadi yang searah itu hanya DR-nya. Berarti yang ke arah ke atasnya adalah DR. Makanya DS ini berubah menjadi DR dan perkalian dot produknya ini sudah menjadi perkalian skalar biasa. Ini vektor didotkan dengan vektor, vektor dot vektor itu hasilnya kan skalar ya. Nah, maka DR ini skalar. Oke, sehingga yang tadi kita kembali lagi ke rumus asalnya tadi bahwa perbedaan potensial, beda potensial itu dirumuskan minus ER.ds, maka ini menjadi DS-nya hanya tertinggal DR saja. Jadi komponen perpindahan yang arahnya searah dengan arah medan listriknya saja. Nah, ER-nya itu kan adalah, oh ya, ini kalau diintegralkan apa berarti? Jadi ER itu apa? K per R kuadrat kan ya, atau R pangkat min 2 DR. Nah, ini hasil integralnya apa ini? Ini tadi ada negatifnya ini. Berarti negatifnya di sini, kemudian integral dari pangkat min 2 itu berapa? R pangkat min 2. Kakinya konstan, aman, berarti R-nya pangkat min 2 ditambah 1 pangkat min 1. R-nya jadi pangkat min 2 tambah 1. Jadi pangkat min 1. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi kaki per R. Karena batasnya dari A ke B, maka kita masukkan RA, RB. Ini A ke B. Maka hasilnya adalah kaki. Yang ini kaki dalam kurung 1 per RB dikurangi 1 per RA ya. Nah, ini matematika SMA. Karena pangkatnya masih pangkat min 2. Jadi harusnya kalian semua bisa integral.
Kalau kalian merasa fisika sulit karena nggak bisa mengintegralkan, berarti yang sulit matematikanya ya. Nah, jadi tanda negatifnya ini di sini hilang karena saling meniadakan tadi. Sementara di sini negatif karena memasukkan integral, batas integral dari A ke B. Jadi B min A. Nah, jadi beda potensial sekarang rumusnya adalah ini. Kaki dalam kurung 1 per RB minus 1 per RA. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Kalau misalkan nggak mau mengingat-ingat vektor tadi, ini kan hanya untuk menunjukkan ke kalian bahwa fisika itu nggak sembarangan. Ya, semuanya ada dalilnya, semuanya ada konsepnya, semuanya ada teorinya. Sampai kepada rumusan bahwa yang mungkin kalian yang dulu SMA-nya rajin pernah hafal rumus potensial listrik sama dengan kaki per R. Ya, ini turunannya. Nah, tapi ini pun dari sini belum bisa langsung ke kaki per R karena harus punya argumentasi bahwa jika dipilih P sama dengan 0 pada R sama dengan T hingga, maka potensial listrik pada jarak R dari suatu muatan titik adalah kaki per R. Ya, ini dari sini ya. Kita nggak tahu rumus ini, rumus yang 1 per R B min RA ini adalah rumus beda potensial, bukan rumus potensial ya. Beda antara beda potensial dengan potensial itu sendiri. Berarti kalau beda potensial itu berarti dua potensial yang dikurang gitu ya. Potensial akhir dikurangi potensial awal. Nah, kalau kita mengambil acuan bahwa suatu titik, suatu muatan ya, suatu muatan Q, di sini ada medan listrik, ya di sini ada medan listrik. Ketika dia posisinya sangat jauh di R menuju tak hingga gitu ya, maka medan ini, muatan ini tidak terpengaruh oleh medan listrik ini sama sekali kan, karena di jarak yang sangat jauh. Artinya di titik ini P-nya sama dengan 0, potensial listrik itu nggak ada di jarak yang jauh. Nah, kalau kita mau memindahkan benda ini, misalkan ini posisi A menuju ke posisi B yang di sini, ya di sini posisi B, ini Q-nya. Nah, maka untuk memindahkan ini ke sini itu butuh usaha tadi di awal, butuh usaha yang besarnya adalah mengikuti perbedaan energi yang ada di tempat ini, atau energi permuatan itu disebut dengan potensial. Nah, maka di titik ini potensialnya adalah kaki per R. Jadi kalau misalkan kita anggap VA-nya itu sama dengan 0 dan RA-nya itu menuju tak hingga, maka persamaan yang di atas tadi VB min VA-nya itu 0 sama dengan kaki dalam kurung 1 per RB min 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu berapa? 0. Jadi VB itu sama dengan kaki per RB. Nah, jadi ini hanya potensial di titik B atau VB itu adalah rumusnya kaki per R posisinya B terhadap pusat dari medan yang ada di sini. Maka lahirlah rumus ini. PR sama dengan kaki per R. Bisa dipahami ya? Minimal kalian hafal rumus ini dulu ya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi. Ada yang mau ditanyakan? Atas nama Tigor Parangesinurat ada online yang di Google Meet. Tigor Parangesinurat. Memang tidak hadir ya. Saufi Idris. Saufi Idris ada tidak? Tidak hadir juga. Askia Agustina. Hadir, Pak. Ya, kamu belum presensi, kenapa? Sudah, Pak. Ya, sudah saya bantu ya. Silakan dibaca, Askia. Ya, Pak. Silakan dibantu dibaca apa yang tampil di layar. Besaran potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat lain. Yang mempunyai makna fisis adalah beda potensial atau ada titik acuannya. Dengan mengambil posisi tak hingga sebagai titik acuan yang potensialnya 0 atau
V tak hingga sama dengan 0, maka potensial di suatu tempat akibat muatan titik Q adalah VA sama dengan K Q per RA Q. Oke, ya, terima kasih ya, Setia. Nah, jadi ini membahasakan tadi apa yang saya jelaskan di sini, tapi ini digambarkan lebih lengkap ditinjau dari segi vektor posisinya ya. Jadi di sini ada VA, artinya apa? Potensial di titik A, ya, bukan potensial pada benda A. Jadi di A ini bukan ada benda bermuatan, tapi ini titik saja. Potensial di titik A yang disebabkan karena ada keberadaan benda bermuatan Q ini ya, benda bermuatan Q. Kan benda yang bermuatan Q ini dia kan menghasilkan medan listrik ya, menghasilkan medan listrik, sehingga karena adanya medan listrik itu maka potensial di titik A itu dipengaruhi oleh keberadaan benda ini. Seberapa jauh benda ini, seberapa jauhnya di sini adalah digambarkan RAQ, jarak antara A dengan Q. Jadi kalau mau menggunakan vektornya berarti posisi A ini adalah ditinjau dari sininya, kemudian posisi Q dan ini adalah RAQ-nya. Atau kalau nanti yang ditanya hanya besarnya saja, berarti jarak dari Q ke A ini aja. Nggak perlu bingung di RA min R. Karena untuk potensial listrik ini kan besaran skalar, jadi nanti tidak terlalu ribet dengan vektor posisinya. Ini hanya untuk menggambarkan agar lebih kuat lah konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini tadi ada pernyataan yang menarik bahwa yang memiliki makna fisis yang lebih signifikan atau lebih mudah dipahami itu adalah justru beda potensialnya. Jadi ketika membandingkan antara potensial di titik A dengan titik B. Nah, bedanya itulah yang memiliki makna fisis. Sementara kalau hanya membahas potensialnya saja, ini lebih ke pembahasan konseptual ya, bahwa di titik-titik ini memiliki potensial. Di sini memiliki potensial. Nah, berapa beda antara misalkan ada titik B gitu, berapakah beda potensial antara A ke B? Nah, itu yang nanti menjadi lebih menarik secara fisika di beda potensial. Nah, ini tadi kasusnya adalah satu muatan titik. Ada satu muatan titik Q menyebabkan potensial di titik A sebesar ini. Nah, jika ada banyak muatan, ya, misalkan gambar yang tadi saya gambarkan ulang di sini, ini ada muatan Q di sini, kemudian ini Q1 anggaplah di sini ada Q2, ya, di sini ada Q3 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan tak hingga Q. Maka misalkan di sini adalah titik A. Titik A ini maka akan mendapatkan potensial dari si muatan 1 sebagai di sini ada AQ1 ya, VA Q1, kemudian VA karena Q2, potensial di A karena Q3 dan seterusnya. Sehingga besarnya potensial itu tinggal dijumlahkan saja ini ya, sampai dengan muatan ke N ya, sampai dengan muatan yang ke suatu nilai tertentu. Jadi ini hanya, nah, penjumlahan ini disebut sebagai prinsip superposisi ya, atau penjumlahan. Jadi bukan seperti resultan ya. Kalau resultan itu kaitannya dengan vektor. Jadi arah dari ini nanti misalkan ya, titik A di sini. Ini ada muatan Q di sini, ada muatan Q yang di sini gitu ya. Kalau secara resultan ini saling meniadakan. Tapi karena ini ada superposisi, jadi dijumlahkan saja kaki per R Q1 ditambah dengan kaki per R Q2 gitu ya. Jadi dia superposisi. Karena dia adalah besaran vektor ya, bukan besaran skalar. Jadi tidak berpengaruh pada arah. Nah, ini di sini ada yang cukup perlu dipahami ya. Contoh bentuk potensial satu dimensi yang dihasilkan oleh dua buah muatan. Nah, perhatikan dengan seksama. Mungkin ada yang bisa menginterpretasikan gambar ini di kelas, silakan. Ini ada keterangannya potensial listrik dari muatan titik ya. Ini adalah bentuk potensial satu dimensi yang dihasilkan oleh dua buah muatan. Grafik yang pertama muatannya plus Q dan minus Q, grafiknya seperti ini. Muatan yang kedua, grafik yang kedua muatannya plus Q dan plus 2Q, sama-sama positif ya. Grafiknya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Kira-kira ada yang bisa memahami? Ya, memahami nggak?
Atau yang di Google Meet juga dipersilakan kalau mau mencoba menjawab. Baca ya dari belakang ya. Kira-kira apa itu maksud dari grafiknya? Itu ada garis hitam pekat, ada yang garis abu-abu gelap, ada yang abu-abu terang ya. Dari belakang masih agak bisa dibedakan lah. Tapi kalau tidak saya beri clue tadi mungkin nggak notice ya kalau di situ ada perbedaan warna garisnya. Ya. Absennya mana absen? Sudah selesai kan? Ada yang titip absen nggak? Ada yang menandatangani nama temannya? Ada nggak? Oh, jangan coba-coba ya titip absen ya. Karena sekali ketahuan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena saya sangat menghormati kalian sudah nggak perlu lagi dicek seperti itu. Tapi kalau nanti ada hal yang mencurigakan, bisa saya inginkan ya. Karena kalian juga tidak dipaksa, sekali lagi tidak dipaksa hadir 100%. Atas nama Afdal Yusra Wildan ada? Ya. Dari Teknik Sistem Energi. Oke. Bisa menjelaskan gambar itu kira-kira maksudnya apa? Dari yang saya lihat kan itu ada dua penguatan ya Pak. Iya. Positif atau negatif. Kalau dari grafiknya yang sebelah kiri muatan positif, grafiknya agak ke atas gitu. Sedangkan yang muatan negatif grafiknya menjulang ke bawah gitu Pak. Oke. Terus yang sebelah kanan? Sebelah kanan itu yang positif Q sama positif 2Q ya. Kalau positif Q yang sebelah kiri itu lebarnya nggak terlalu lebar gitu. Oke. Yang sebelah kanan kan ada muatan 2P positif 2Q jadi agak lebih lebar gitu. Iya. Kesimpulannya ada yang bisa disimpulkan dari gambar itu? Ada kesimpulannya dari gambar itu? Apa kesimpulannya? Mungkin kalau misalnya muatannya semakin besar jadi semakin lebar gitu Pak. Oke. Muatan semakin besar. Oke ya. Tepuk tangan dong buat Abdal. Teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan nggak? Apa yang disampaikan Abdal betul atau benar? Benar atau tidak? Apa yang tadi disampaikan teman kalian benar atau tidak? Ada yang menyangka tadi pernyataannya ada yang salah gitu. Ada nggak? Belum berani ya memberikan pendapat gitu ya. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu sepenuhnya benar ya. Benar, tidak ada yang salah satupun dari yang dikatakan. Nah, tapi kalian perlu tahu bahwa setidaknya level kebenaran itu ada 3 level ya. Ada 3 level, atau mungkin nanti yang belajarnya sudah tinggal 3 ada 4 level, tapi 3 level dulu lah. Level yang pertama itu kebenaran yang didapatkan dari panca indera kalian. Ya, misalkan pohon itu warnanya hijau ya, benar kan? Itu adalah level kebenaran yang paling rendah ya. Kalau kebenaran yang hanya diproduksi atau dihasilkan dari panca indera. Nah, yang tadi disampaikan oleh Afdal itu adalah kebenaran yang memang dilihat ya, dilihatnya memang seperti itu gambarnya. Ya, yang positif dia grafiknya naik ke atas, yang negatif ke bawah. Kemudian yang 2Q lebih lebar ya.
semua pasti setuju karena semua bisa melihat di sini ya. Mohon maaf mungkin di sini semuanya nggak ada yang difabel ya, bisa melihat. Jadi itu yang disampaikan benar. Nah, tetapi untuk mempelajari fisika itu tidak perlu hanya kebenaran yang pertama. Kita butuh satu level lagi ke atas. Itu kebenaran yang datangnya dari akal, ya, atau dari logika, dari pikiran. Makanya saya selalu mengatakan bahwa berpikir kalau di kuliah di fisika itu berpikir agar kalian tuh connect gitu ya. Kalau nggak berpikir nggak connect nanti. Kalau hanya melihat itu nggak ada yang menarik di fisika secara visual ya, nggak ada yang menarik. Mungkin ini ya agak menarik ya, ada gambar-gambarnya gitu. Jadi kita butuh level kebenaran yang kedua yang memaksa kalian tuh harus berpikir ya. Dan di situ fisika ada di level itu. Kemudian ada level ketiga yang itu belum begitu diperlukan untuk belajar fisika tingkat dasar seperti kita. Tetapi untuk yang ini yaitu kebenaran yang menggunakan hati. Jadi udah pakai bukan hanya sekedar logika. Itu kalau bahasanya seorang yang sufisme. Nah, yang menganut sufisme itu menggunakan hati. Tapi kalau bagi Einstein itu beda lagi, tetapi menggunakan intuisi. Ya, jadi bukan hanya sekedar logika tapi pakai intuisi. Intuisi itu berbeda dengan logika. Logika itu yaitu tadi satu level di atas empirik. Empirik tadi hanya menggunakan panca indera. Jadi bagaimana ceritanya si Einstein itu bisa memprediksi akan adanya black hole di zaman itu yang sangat-sangat jauh dari teori gravitasinya si Newton yang kita baru pelajari. Ini semua berdasarkan pada Newton ya, belum ke arahnya Einstein ya. Di Einstein itu dia melawan teorinya si Newton dan sampai dengan intuisinya. Jadi bukan hanya sekedar akalnya tapi intuisinya itu dia bisa sampai menghasilkan teori yang memprediksi akan adanya black holes yang kemudian bisa teridentifikasi pertama kali secara ini di tahun 2012 ya, menggunakan teleskop yang luar biasa itu. Nah itu intuisi, itu sudah level. Kita mungkin nggak perlu sampai ke sana nanti. Ya kalau kalian ada yang bisa luar biasa. Tapi paling tidak ke level yang kedua. Jadi menggunakan pikiran. Kalian harus bisa mengkritisi gambar ini. Kenapa ini melengkung ke atas? Kenapa ada garis hitam? Nah, kenapa yang ini lebih lebar? Itu yang diperlukan di kuliah fisika. Ya. Tapi setidaknya di level yang pertama tidak ada yang salah lah ya. Yang online mau berkomentar? Oke, jam berapa ini? Jam 10 ya. Kita masih ada 1,5 jam ya. Masih lama atau tinggal sebentar lagi? Masih lama ya, 1,5 jam lagi coba. Ya. Tapi masih ada nggak sih dari kalian yang masih merasa jengkel gitu dengan kuliah fisika gitu? Kalau saya dulu ya, itu ada memang beberapa mata pelajaran di SMA yang nggak betah gitu ya kalau belajar gitu ya. Seperti apa ya contohnya ya? Ya mata pelajaran sejarah gitu ya. Itu tergantung gurunya sih, ada juga guru yang bisa bercerita dengan bagus. Sehingga kemudian kan memilih kuliahnya yang tidak ada mata pelajaran itu lagi gitu ya. Nah, masalahnya kan sekarang saya berhadapan dengan mahasiswa kan, yang dulunya kalian punya kebebasan untuk memilih kan, untuk memilih apa yang kalian minati dan kalian tidak. Nah, seharusnya ketika kalian sudah dengan sadar memilih prodi-prodi itu ya, itu semuanya ada kaitannya dengan fisika. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada kaitannya dengan fisika. Jadi kalian harus menerima itu dulu ya, menerima kenyataan itu dulu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya memang ini adalah satu gambaran yang perlu pemahaman. Saya pernah dikirimin soal semacam ini dari teman saya yang dia itu adalah guru di sekolah internasional ya. Itu soalnya seperti ini. Dan jujur saya waktu menerima itu belum pernah mendapati penjelasan dari guru atau dari siapa gitu tentang hal yang seperti ini. Jadi saya dapat dari PPT-nya Pak Basar ya, dosen di ITB. Nah ini ada PPT seperti ini. Jadi
muatan yang positif ini ya, muatan positif di ini ruang sebelah mungkin agak aktif ya. Oh, itu. Ya, karena dibuka ya. Sudah selesai belum kuliahnya? Sudah selesai belum kuliahnya? Bisa agak diam, jangan berisik. Oke ya. Tadi sampai mana nah ini ya? Jadi ada muatan positif dengan muatan negatif. Di sini positif semua. Nah, muatan positif itu menghasilkan fungsi potensial yang ini adalah sumbu X-nya ini adalah posisi ya, sumbu X-nya ini adalah posisi. Jadi di posisi yang sangat jauh ya dari benda ini, anggaplah ke sana tak hingga gitu ya. Potensial yang dihasilkan oleh muatan positif ini adalah yang abu-abu pekat ini ya. Jadi di arah yang tak hingga, yang sangat jauh dari Q, itu nilainya adalah 0. Nilainya 0, kemudian sumbu, ini sebenarnya kalau mau diinikan ya, ini posisi, dan ini adalah potensialnya. Sumbu Y-nya adalah potensialnya. Jadi di daerah yang sangat jauh dari benda plus Q, itu potensialnya 0. Kemudian mendekati plus Q, potensialnya naik sampai dengan di jarak yang sangat dekat dengan Q itu potensialnya sangat tinggi, dan di R sama dengan 0 itu justru potensialnya menjadi positif tak hingga yang abu-abu pekat ya, yang plus Q. Nah kemudian di arah positifnya juga sama, ke sana di jarak tak hingga menuju 0. Oke. Sementara untuk benda yang bermuatan negatif Q, fungsi potensial yang dihasilkan adalah garis abu-abu yang terang ya. Abu-abu yang terang, yang mana di jarak tak hingganya itu nilainya juga sama 0, di tak hingga, positif tak hingga, di negatif tak hingga juga 0 ya. Dia hanya akan memiliki nilai di sekitar muatan minus Q itu. Tetapi karena ini daerahnya negatif, maka potensialnya adalah negatif kalau muatannya negatif. Kan K Q per R. Jadi potensialnya adalah negatif. Potensial negatif itu besarnya semakin tinggi ketika jaraknya mendekati muatan Q. Nah, sampai kemudian dia menjadi minus tak hingga di R-nya sama dengan 0. Jadi yang abu-abu putih atau abu-abu terang ini adalah fungsi potensial yang disebabkan benda muatan minus Q. Nah, karena kedua benda ini menghasilkan fungsi potensial, maka interaksi yang terjadi antara benda plus Q dan minus Q itu adalah akumulasi atau superposisi dari dua potensial yang ada. Sehingga dijumlahkan antara potensial yang disebabkan oleh positif Q dengan potensial yang disebabkan oleh minus Q. Sehingga muncullah garis hitam yang terang ini. Jadi yang di daerah negatif tak hingga itu sama-sama dengan 0, maka total dari potensialnya juga 0. Nah, di daerah ini perhatikan di daerah 1 ini yang negatifnya itu nilainya sangat kecil, sehingga potensial garis hitamnya ini lebih dekat kepada garis yang abu-abu pekat. Ya. Nah, kemudian dia juga menuju tak hingga. Di daerah sini sebaliknya, garis hitamnya ini mengikuti garis abu-abu terang, walaupun tidak sama persis, karena dia nilainya harus dikurangi sedikit oleh potensial yang disebabkan oleh benda plus Q. Oke. Nah, yang menarik adalah di antara keduanya. Nah, di antara keduanya ini potensialnya akan ada di satu titik yang potensialnya adalah berapa nih kalau di sini? Kalau potensialnya di sini itu berarti berapa? Jadi potensial di sumbu Y, di sumbu X. Jadi berarti di titik ini potensialnya berapa? Berapa potensialnya? 0. Ya. Hanya beberapa orang yang berani menjawab 0 ya. Padahal ini ya, yaitu memang membaca grafik adalah kelemahan siswa-siswa Indonesia. Iya. Padahal itu sudah sangat jelas ya bagi yang paham grafik gitu ya. Jadi kalian harus
sering belajar bahasa grafik. Nah, jadi di antara dua benda ini, makanya kalau misalkan ada benda positif Q, di sini juga positif Q. Kalau nanti ditanya berapa potensial di tengah-tengah kedua benda ini, maka di tengah-tengahnya adalah Q-nya 0. Karena terbukti dari fungsi potensialnya dia saling meniadakan. Nah, tetapi kalau kasus yang kedua, kalau di sini ada maaf ini negatif ya, positif dan negatif. Nah, kalau ada benda seperti ini plus Q dan plus 2Q, ada nggak daerah di mana di antara plus Q dan plus 2Q ini yang Q-nya 0? Tidak ada, karena di sini grafiknya dia dari neta hingga kemudian tidak ada yang 0. Dia hanya akan 0 di daerah tahingga, minus tahingga, dan di posisi tahingga yang sangat jauh dari kedua benda ini. Nah, jadi ini untuk menjelaskan hal tersebut ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu baru kebenaran yang menggunakan sedikit berpikir gitu ya. Itu di level itu harusnya kalian dalam kuliah fisika itu di situ. Jangan hanya sekedar melihat. Ya, jangan hanya sekedar melihat. Harus diproses dulu ya. Nah, seperti biasanya ketika kita sudah paham tentang konsep suatu besaran dari asumsi benda titik, maka nantinya konsep itu bisa digunakan untuk benda yang kontinu dengan cara mengintegralkan. Jadi rumus K per R-nya itu Q-nya sekarang menjadi DQ, kemudian DQ-nya ini diintegralkan seluruh muatannya. Jadi mirip dengan yang sigma tadi. Kalau sigma tadi muatan titik yang banyak ini ya. Ini kan sigma atau penjumlahan berulang ya. Nah, sigma ini digantikan integral kalau bendanya bukan benda titik. Bendanya adalah benda kontinu. Ini selalu berlaku di konsep-konsep kajian fisika apapun ya. Selalu begini. Potensial dan medan listrik. Nah, ini sedikit menghubungkan lagi dengan bagaimana hubungannya. Tadi kita sudah masuk ke rumus ini ya. Rumus ini tentunya tadi sudah dibahas di awal. Jangan sampai lupa ingatan lagi karena barusan tadi belum ada 1 jam yang lalu ya. Di awal sudah sangat jelas. Ini kita hanya recall saja rumusnya seperti ini. Nah, jadi tapi kata kuncinya adalah kalau medan listriknya itu sudah diketahui, contohnya kalau pas di soal ya, pas kalian mengerjakan soal, medan listriknya diketahui, kalian ditanya potensial listriknya, berarti bisa pakai rumus ini dengan cara medan listriknya itu diintegralkan, ya, berarti harus mengintegralkan, ya, medan listriknya diketahui. Nah, sebaliknya, kalau potensialnya yang diketahui, medan listriknya yang ditanya, ini diketahui medan listriknya yang ditanya, caranya gimana? Diturunkan, lawannya integralkan, turunkan. Nah, tapi menurunkannya karena yang diturunkan kan siapa? Medan listrik di sini kan medan listrik itu adalah vektor. Jadi dalam menurunkan hasilnya juga nanti harus vektor. Jadi harus penurunan yang menghasilkan vektor, yaitu penurunan yang seperti ini tadi. Namanya del ini ya. Jadi diturunkannya potensial yang arahnya terhadap sumbu X, potensial yang arahnya terhadap sumbu Y, potensial yang arahnya terhadap sumbu Z. Sehingga hasilnya medan listriknya itu punya arah. Hasil penurunan dari P ini adalah vektor. Ya. Jadi diturunkannya di 3 arah atau 3 dimensi. Jadi ini tadi ya, kalau yang diketahui medan listrik, yang ditanya potensial, maka diintegralkan. Kalau yang diketahui potensial, yang ditanya medan listrik, maka diturunkan. Tapi menurunkannya dalam 3 arah sekaligus sehingga menghasilkan besaran yang vektor. Kalau ini hasilnya adalah besaran skalar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alaya Matusca Eowyn Agatha. Ada di Google Meet? Tidak hadir ya? Alaya tidak hadir ya? Hadir, Pak. Tadi. Oh, hadir. Mana? Oke, kamu belum presensi ya? Ini saya ini kan. Saya cek di sini. Alaya ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, Alaya?
Tidak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ya saya minta kamu baca lah. Tolong bacakan ini yang ada di layar. Himpunan titik-titik dalam ruang yang mempunyai potensial yang sama dinamakan permukaan atau garis ekuipotensial. Ya. Oke, itu aja. Nah, selebihnya ini tadi ya, kembali ini harus menggunakan logika ya. Kalau dilihat ini seperti jaring laba-laba kan? Ya enggak? Nah, padahal ini adalah garis dari medan magnet, medan listrik dan garis dari potensialnya. Jadi ini ada muatan Q yang warna kuning ini ya. Muatan Q itu kan kalian sudah tahu kalau muatan positif ini memancarkan medan listrik ya. Memancarkan medan listrik. Nah, karena dia memancarkan medan listrik, maka di daerah di sekitar muatan itu ada potensial yang besarnya tergantung dengan jarak posisi itu terhadap bendanya. Karena bendanya titik, maka dia radial arahnya menyebar, maka ada posisi-posisi yang jaraknya itu sama dengan titik itu. Nah, posisi-posisi itu adalah permukaan yang istilahnya adalah ekipotensial ya. Jadi di jari-jari yang sama dia memiliki potensial yang sama. Oke, kemudian ini apa? Garis-garis ekipotensial. Nah, ini garis-garis ekipotensialnya kalau untuk dua muatan ya. Ini tadi satu muatan, ini dua muatan, ada positif ada negatif. Maka yang garis ekipotensialnya ini tidak mesti pada jari-jari yang sama kalau untuk kasus muatan ini, tapi mengikuti garis-garis yang seperti ini. Tentunya ini dikarenakan adanya garis medan listrik yang arahnya juga agak melengkung seperti ini. Nah, ini kalau diplot dalam 3 dimensi dari suatu muatan titik tadi ya, yang gambar tadi yang hanya 2 dimensi, kalau grafiknya adalah gambar 3 dimensi, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, mirip topi apa ini? Nah, ini untuk satu muatan positif ya, berarti kalau dia ke atas, ke arah positif. Nah, kemudian kalau ada positif dan negatif, atau di sini istilahnya adalah dipol ya. Dipol itu berarti ada 2 jenis muatan atau 2 kutub gitu ya. Nah, satunya positif, satunya negatif. Satunya positif ke arah atas, yang negatif ke bawah. Ya. Ini mirip dengan yang tadi, ini versi 3 dimensinya dari yang ini ya. Nah, versi 3 dimensi dari ini. Jadi kalau ada dipol atau 2 muatan ini, maka ada daerah yang potensialnya 0 di sini. Nah, untuk materinya sudah selesai, sudah saya sampaikan semuanya. Tapi kalian lihat ya di sini baru 20 dari 44 slide ya. Jadi lebih banyak latihan soal ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Yang di Google Meet ada yang mau ditanyakan? Muhammad Farel, ada Muhammad Farel? Ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Farel? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya? Jelas semua ya, Farel ya? Insya Allah, Pak. Oke ya, biar yang di itu juga ada kegiatan. Oh ya, ada yang nanya? Silakan. Coba tadi. Apa tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, sekarang kita kuis ya. Nah, tolong dipersiapkan gadgetnya. Ini kali ini kuisnya lebih mudah ya. You know, I know that you are the fire.